wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada sore yang indah ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita ibu-ibu yang berjumpa dalam perjumpaan yang semoga ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Amnu ya yang telah berikan saya kesempatan untuk berbagi faedah di sini, dan yang paling spesial untuk ibu-ibu semua. Ya, ibu-ibu yang semoga menjadi seindah-indah perhiasan dunia. Karena kata Nabi SAW, dunia mata, dunia itu penuh dengan perhiasan ibu-ibu. Ternyata yang paling indah itu bukan emas, permata, mutiara, intan, berlian, tapi ternyata ibu-ibu yang soleha ini pengajian. Karena di antara tanda soleha adalah semangat belajar ilmu agama. Wa khairu mata'i dunia al-mar'atu soleha. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah ibu-ibu semua dengan syarat jadi wanita yang soleha. Dan saya mengucapkan ya sama kayak tadi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga Allah terima amal ibadah kita semua ibu-ibu di bulan Ramadan dan berikan kita keistiqomahan. Dan di antara tanda istiqomah adalah belajar ilmu agama. Biasanya ibu-ibu kan masih lebaran, masih suasana ngabisin opor, rendang gitu. Tapi ibu-ibu ini spesial. Ketika orang lain masih sibuk suasana lebaran, ibu-ibu semangat untuk belajar ilmu agama. Inilah wanita yang dipuji oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau mengatakan, nikmat nisaul ansor. Sebaik-baik wanita, sebaik-baik emak-emak itu emak-emak Ansor kota Madinah. Kenapa? Lam yamna'uhunnal haya an yatafaqahna fiddin. Karena rasa sungkan, rasa malu, rasa tidak keenaan itu tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu agama. Jadi ibu-ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mudahkan pengajian setiap Senin sore. Ya, setiap sore. Melebihi rasa bahagianya orang yang datang ke konser, orang yang datang misalnya bertamu ke rumah orang besar. Ya, orang yang hadir di majelis ilmu agama harus lebih bahagia dan lebih senang. Kenapa? Karena ini adalah taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Idza maratu bil jannah farta'u." Kalau ibu-ibu melewati taman surga, singgah, mampir. Ya, kenapa? Karena disinilah ada ketenangan, disinilah ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya, apa itu taman surga? Hilatu zikir, yaitu halaqah-halaqah ilmu agama. Ya, saya ini kajian tematik saja, mengisi kekosongan karena ustadz yang biasa ngisi pengajian gak hadir, jadi kita bahas santai Bu ya. Ya, jadi tema kita mungkin sudah disampaikan, itu judulnya Bang. Sudah disampaikan Ibu. Apa judulnya Ibu? Iya, bidadari surga. Seindah bidadari surga. Jadi kalau ibu di Jawa malu-malu ya, sini-sini. Ya popong itu diantara tanda ibu-ibu yang solehah. Pertanyaan ibu-ibu, mana yang lebih cantik, mana yang lebih indah, ibu-ibu atau bidadari surga? Bidadari surga. Iya. Kalau kita bahas tentang hadis tentang bidadari surga, masya Allah. Kata Nabi SAW, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah." Kalau ada seorang wanita bidadari surga, ya, ittala'at ilal ardi, muncul di muka bumi ibu-ibu. Apa yang terjadi? La adha'at ma bainahuma, maka akan terang dunia ini. Antara langit dan bumi akan terang benderang. Wa mala'at ma bainahuma rihan, dan seluruh dunia ini akan wangi. Itu baru satu yang nongol. Langsung terang benderang, langsung wangi. Dan Nabi mengatakan wal nasifuha ya'il himar khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya bidadari surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau muncul bidadari satu orang saja, dunia akan terang, dunia akan wangi, dan kata Nabi kerudungnya bidadari surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis Bukhari. Belum lagi kalau bicara fisik, ya bidadari surga itu tidak pernah tua.
selalu dalam usia yang kata para ulama 33 tahun sampai 40 tahun itu masa tercantik seorang wanita. Kemudian ya sangat harum. Dalam riwayat dikatakan kalau dipeluk 70 tahun tidak bosan-bosan. Kalau bapak-bapak sekarang mulai ibu-ibu mungkin 7 menit tidak bosan. Kemudian bidadari surga itu bersih dari segala kotoran, nggak buang air, nggak buang angin, enggak haid, enggak nifas, enggak meludah, ya bahkan cuman hanya keringat saja ibu-ibu, tapi keringatnya wangi. Ini bicara tentang bidadari surga. Tapi ternyata Nabi SAW pernah ditanya mana yang lebih baik, mana yang lebih indah, bidadari surga atau ibu-ibu yang di dunia yang nanti menjadi penghuni surga. Karena kalau bidadari surga itu ada dua. Yang pertama asli dari surga, Allah ciptakan emang untuk menjadi penghuni surga. Yang kedua adalah wanita dunia, kemudian dia masuk ke dalam surga. Ummu Salamah binti Abi Umayyah, seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya, ya Rasulullah, anisa'ud dunya afdal amil hurul ain, mana yang lebih baik? Ya, mana sing lebih baik? Wanita bidadari surga atau bidadari surga dari dunia? Ya, jadi wanita dunia yang masuk surga, ibu-ibu masuk surga, atau emang udah bidadari surga yang Allah ciptakan untuk surga? Dan ternyata jawaban Nabi out of the box, ibu-ibu enggak, ya di luar jawaban kita jawab mungkin bidadari surga lebih baik. Ternyata kata beliau, nisa'ud dunya afdalu minal huril ain. Ibu-ibu lebih afdal, lebih baik daripada bidadari surga. Pokoknya selesai. Ya, bahkan Nabi mengatakan kafadid dimarah alal bitona, seperti baiknya pakaian luar dibandingkan pakaian yang dalam. Kalau pakaian dalam kita nggak peduli mau merek apa, nggak branded, tapi kalau tas terlihat, baju terlihat, itu kita pengen yang bagus. Tasnya Hermes, tasnya Gucci misalnya, ya jilbabnya jilbab yang terbaru, kita pengen lebih tampil indah dibandingkan dengan pakaian dalam. Itulah perumpamaan ibu-ibu dibandingkan bidadari surga. Jadi ibu-ibu pakaian luar, dari surga pakaian yang di dalam. Kemudian Ummu Salamah heran, kok bisa gitu loh. Masa kita yang mungkin burik, kita yang mungkin gak glowing Pak Ustadz di dunia, kita yang mungkin keriput, kok ternyata bisa ngalahin bidadari surga? Iya toh, kata beliau, ya Rasulullah, bima dzaka, kenapa bisa kayak gitu? Dan Nabi menjawab, bisolatihinna, karena ibu-ibu jaga salat, wasiyamihinna, karena ibu-ibu berpuasa, wa ibadatihinna lillah, dan karena ibu-ibu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bidadari surga, dia nggak pernah sholat, ibu-ibu, dia nggak pernah puasa, nggak pernah taat sama suami, nggak pernah duduk di pengajian, ya. Tapi ibu-ibu unggul dibandingkan bidadari surga karena ibu-ibu beribadah, beramal soleh di dunia, dan ini menjadi nilai plus sehingga ibu-ibu lebih indah daripada bidadari surga. Hadis ini Tabarani dalam Mu'jam, akan tetapi dilemahkan sanadnya oleh banyak ulama. Akan tetapi ulama mengatakan meskipun sanadnya bermasalah, maknanya dibenarkan. Seperti Al-Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan maknanya betul. Ibu-ibu di dunia yang beramal saleh, yang salehah, lebih indah dibandingkan bidadari surga. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana biar kita ini ya bisa menjadi bidadari surga di dunia? Kita tiru ibu-ibu karakteristik, sifat-sifat bidadari surga yang ada di surga yang bisa kita tiru di dunia, biar nanti ibu bisa mengalahkan keanggunan, keindahan dan kecantikan bidadari surga. Ya. Yang pertama, kita sebut sifat-sifat bidadari surga yang
yang bisa kita teladani. Yang pertama khairatun hisan, atau bahasanya cantik luar dalam, baik akhlaknya, cantik rupanya. Quran surat Ar-Rahman ayat 70 Allah mengatakan fihinna khairatun hisan, di dalam surga ada bidadari yang khairat, yang baik, hisan dan cantik. Jadi cantik itu penting Ustaz dalam Islam, penting. Tapi cantik yang paling penting cantik dalam diri. Bukan harus hidungnya mancung, bukan harus kulitnya putih, tapi yang paling cantik adalah ya honor beauty, cantik dalam diri. Bukanya manis, sering senyum sama suami, ya. Karena itulah dalam Islam ada syariat namanya nazar, untuk melihat ya ketertarikan dari wajah. Jadi nggak masalah ibu-ibu di pulang-pulang minta beliin skincare. Ya. Berapa harganya? Sekian ratus ribu. Oh, sudah bu, bapak mencintai ibu apa adanya gitu. Setelah tahu harga skincare mah. Tapi yang paling penting adalah senyum dan wajah yang berseri-seri. Ada orang yang cantik tapi wajahnya cemberut terus. Ya, sehingga suami-suami itu ketika pulang ke rumah pengennya ada bidadari surga di rumah, ternyata tidak ada karena cemberut. Ya, enggak senyum. Tapi ibu belajarlah untuk bermuka manis di hadapan suami, di hadapan anak-anak. Ya, kenapa? Karena ini sifatnya bidadari surga. Kita kalau kondangan ibu-ibu masya Allah cantik luar biasa, ya berdandan. Tapi ketika di rumah malah nggak berdandan, ini kebalik. Jadi yang pertama ya adalah cantik, dan yang paling penting adalah cantik dari dalam. Kemudian tadi masih poin yang pertama khairatun hisan, selain dia cantik juga rupanya cantik juga akhlaknya. Ini yang paling penting. Jadi kalau kira-kira kita merasa wajah kita ini gak secantik orang-orang, maka jangan tambah dengan buruknya akhlak. Justru wanita yang baik akhlaknya mengalahkan wanita yang cantik rupanya. Gimana cara berakhlak yang mulia? Yang pertama, akhlak mulia adalah badlun nada, berbuat baik, memberikan sesuatu. Ibu masak sahur kemarin itu udah cantik akhlak ibu-ibu. Ibu nyiapin buka puasa suami, nyiapin bekal sarapan anak, ya membersihkan rumah, menjaga anak-anak di rumah, itu adalah sebuah amalan yang luar biasa. Jadi jangan malu jadi seorang ibu rumah tangga ibu-ibu. Ibu rumah tangga itu pahalanya gede. Ya, dia bisa jadi dokter, merawat anak, jadi guru, ngajarin anak, bisa jadi koki untuk masak-masakan suami. Ya, jadi poin yang pertama adalah berbuat baik. Yang punya harta, ibu bisa sedekah. Yang bisa punya kata, ibu bisa kasih nasihat. Yang punya kekuatan bisa bantu dengan perbuatan pertolongan. Jadi segala yang kita miliki kita berikan kepada orang-orang tersayang di sekitar kita. Ini poin yang pertama dari akhlak yang mulia, bazlun nada. Tapi ono ibu-ibu sing masya Allah ibadahnya pol akeh, tapi dia suka menyakiti hati orang, lisannya pedas. Karena itulah poin yang kedua setelah bazlun nada adalah kaful azan, menahan diri dari berbuat buruk. Kan ibu-ibu punya tuh teman yang hobi traktir ibu-ibu ya, tapi hobi ngomongin kita. Ini akhlaknya baik enggak baik, karena dia mungkin berbuat baik tapi dia tidak menahan diri dari berbuat buruk. Jadi poin yang kedua setelah berbuat baik adalah tidak berbuat buruk, tidak menyakiti suami, tidak menyakiti anak-anak, orang tua, mertua, tetangga. Lihat ada emak-emak di zaman Nabi diceritain oleh para sahabat, ya Rasulullah, inna fulana, ini ada fulana, emak-emak nih, yudkaru min kasrati sholatiha, rajin sholat ibu-ibu, sholat 5 waktu aja ditanya,
ya dia rajin sholat sunnah, rawatibnya pol 12 rakaat, tambah yang ghairul muakkadah, kemudian sholat malamnya, sholat duhanya, wasiamnya rajin puasa, nggak cuma Ramadan bu, Senin Kamis, Ayyamul Bid, bahkan mungkin puasa Daud. Wasadaqatiha, sedekahnya sering, rajin ngasih orang miskin. Artinya amal ibadahnya luar biasa. Tapi dia miss di satu hal, ghairu annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi dia sering nyakitin hati orang. Mulutnya sering ngomongin orang lain, tetangganya kena, keluarganya kena. Kata Nabi SAW, hiya finnar, itu emak-emak penghuni neraka waliyadzubillah. Kenapa? Karena dia berbuat buruk, menyakiti orang. Tapi disebutkan ada emak-emak satunya. Ini emak-emak pengajian di musola al-mu'minun. Ya, fulanah yukar min qillati siyamia. Mungkin puasanya cuma Ramadan tok. Kalau Senin Kamis, waduh Pak Ustaz saya nggak kuat. Ya, sholatnya biasa-biasa saja, yang wajib aja. Mungkin sholat malamnya kadang-kadang, sholat duhanya kadang-kadang, ya. Kemudian juga sedekahnya sedikit, kadang 5.000, kadang 1.000, kadang nggak ngasih ibu-ibu, ya. Tapi lihat, wala tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi dia nggak pernah nyakitin hati orang dengan lisannya, nggak pernah ngomongin orang kayak ibu-ibu di sini. Insya Allah, apa kata Nabi? Hiya fil jannah, dia penghuni surga. Jadi belajar kita meskipun berat untuk jangan nyakitin orang. Prinsip kita ibu-ibu, lebih baik disakiti daripada menyakiti. Lebih baik dizolimi daripada menzolimi. Kalau dizolimi sabar pahala, disakiti sabar pahala. Kalau nyakiti orang lain, nah ini panjang urusannya. Ya, maka kita belajar untuk poin yang kedua, menahan diri, jangan nyakiti hati orang. Kemudian poin yang terakhir adalah bersabar terhadap gangguan orang lain, ihtimalul azza. Ini 3 poin akhlak mulia. Berbuat baik, enggak berbuat buruk. Yang ketiga, bersabar terhadap gangguan orang lain, terutama orang-orang terdekat kita. Suami kita, tidak ada yang sempurna, sabar. Mertua kita mungkin, ya, atau tetangga kita mungkin, atau menantu kita, atau saudara kita, atau orang tua kita. Maka kedewasaan hidup seseorang ketika dia bersiap menerima kekurangan orang-orang yang dia sayangi, bersabar menjalani kehidupan bersama mereka. Ini poin yang pertama. Itu berat Pak Ustaz. Iya berat ibu-ibu, karena balasnya surga. Kalau nggak berat balasannya piring cantik gitu ya, atau mungkin tas cantik. Tapi karena balasnya surga, maka inilah perjuangan ibu-ibu, perjuangan kita semua. Itu yang pertama. Apa itu yang pertama? Khairatun hisan, baik akhlaknya dan cantik rupanya. Yang kedua, di antara sifat karakter bidadari surga yang bisa kita teladani adalah qasiratut taraf, terjaga pandangannya. Terjaga pandangannya. Jadi bidadari surga itu di antara kelebihannya hanya melihat suami tok. Seganteng-ganteng apapun artis Korea yang lewat, Lee Min Ho, Suhun dan semisalnya itu, ya, personil BTS lewat ibu-ibu misalnya, ya, maka dia nggak melihat, hanya melihat suaminya. Maka jangankan dia main serong, melihat yang lain aja nggak pernah. Nah inilah diantara sifat yang kita pun bisa terapkan. Ya, jadi menjaga pandangan ini bukan cuma buat laki-laki, tapi perempuan juga. Jadi kalau ibu-ibu melihat seorang ustadz, ganteng ya ustadz, maka nggak usah dilihat ustadznya, dengar aja suaranya. Alhamdulillah yang ngomong sekarang nggak ganteng, boy. Jadi aman. Ya, jadi kenapa kita menjaga pandangan? Agar kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Ada peribahasa, rumput tetangga senantiasa lebih hijau. Kenapa? Sebabnya karena kita sering lihat rumput tetangga. Kita nggak jaga pandangan dari rumput tetangga, padahal rumput kita itu lebih hijau. Tapi karena kita melihat yang lain, kita habis membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Mas lihat tuh, ya bapak pula, ya dia itu ngasih istrinya uangnya sekian, 2 juta setiap bulan. Masa kayak cuma dikasih 1 juta, dia tidak menjaga pandangan. Lihat tuh mama ketika lebaran ngomongin
ngomongin liburan ke Yogyakarta, liburan ke Jakarta, ke Ancol, ke Dufan, ke Turki, sedangkan ibu-ibu cuma dibawa keliling-keliling alun-alun, ya. Nah, kan jaga pandangan. Jangan sampai kita nggak bersyukur gara-gara kita tidak menjaga pandangan dari orang-orang yang di atas kita. Kata Nabi SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihat sing di bawah, ojo lihat sing di atas. Kenapa? Karena biar lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, suami saya gak ganteng, alhamdulillah masih punya suami. Itu ibu Bulana belum punya suami sampai sekarang, alhamdulillah. Ustaz, saya ini gak punya mobil, punya motor, butuh Supra tahun 90-an. Di engkol 12 kali baru hidup, alhamdulillah. Itu motor, gak punya motor tetangga kita, cuma dia punya sepeda butut, alhamdulillah. Ya, anak saya, anak orang lain kuliah di universitas ternama misalnya di Solo atau di Jogja atau di Purworejo, sedangkan anak kita ya mungkin dia nggak kuliah, dia langsung kerja di SMA, nggak masalah. Ya, kenapa ada lain yang nggak tamat SD, anak-anak yang lain, alhamdulillah. Maka di antara cara biar kita menjaga pandangan, jangan sering-sering nonton sinetron ibu. Apalagi suara hati apa itu? Hati istri di Indonesia. Gara-gara nonton itu orang nggak bersyukur sama suami. Laki-laki ini semuanya bejat semua. Laki-laki ini semuanya egois semua, kasar semua. Ya, padahal bisa jadi suami kita nggak seburuk itu. Jangan nonton sering-sering nonton drama Korea atau artis-artis. Kenapa? Karena suami kita ganteng, tapi karena kita sering lihat orang yang lebih ganteng, kegantengan suami kita menjadi terhalangi, ya, tertutupi dengan kegantengan yang kita sering lihat. Jadi tolong jangan bandingkan ya anak kita, suami kita dengan yang lain, jaga pandangan. Bukan cuma dari hal-hal yang haram, tapi juga dari hal-hal yang bisa membuat hati kita bersedih. Ya, unfollow sudah artis-artis yang suka flexing itu ibu-ibu. Yang 271 triliun itu udah unfollow. Ya, jangan dilihat-lihat. Ya, yang sering tetangga yang sering expose kehidupannya, maka jangan dilihat lagi. Snap WA-nya udah di silent aja, di skip. Ya, jaga hati kita dengan cara menjaga pandangan dari hal-hal yang menyakiti dan hal-hal yang membuat kita kurang bersyukur terhadap hidup kita. Ini yang kedua. Ulangi Bu, yang pertama apa? Baik akhlak dan cantik rupa. Yang kedua apa? Menjaga pandangan. Yang ketiga di antara sifat karakter bidadari surga, maksuratun fil khiyam. Banyak diam di rumah, betah di rumah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Ar-Rahman 72, hurun maksuratun fil khiyam. Bidadari yang terjaga di dalam kemah, di dalam rumah. Nah, jadi ini penting ibu-ibu. Jadi di antara ciri bidadari surga, betah di rumah. Bukan berarti nggak boleh keluar rumah ibu-ibu ya. Karena sekarang ibu-ibu di luar rumah, tapi betah di rumah. Hobinya nongkrongnya bukan di kafe, bukan di kedai satu-satu, ya, atau di mie goncang ya, tapi bukan di alun-alun, tapi seringnya di rumah. Bahkan kata Nabi, rumah itu tempat terbaik bagi wanita. La tamna'un nisa'akum ma'al masajid. Kata Nabi, jangan halangi bojo-bojo panjenengan ke masjid. Ya, wa buyutuhunna khairun lahun. Dan rumah, meskipun ibu boleh sholat di masjid, tapi rumah itu lebih baik bagi seorang ibu-ibu. Ini Nabi ngomongin Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu 1000 kali lebih baik daripada sholat di musola al-mu'minun. Masjid dekat rumah 1000 kali. Tapi kata Nabi, tetap rumah, sholat di rumah lebih baik bagi ibu-ibu. Boleh ibu-ibu ke masjid, boleh, asal tutup aurat, ya, nggak ada fitnah dan semisalnya. Tapi biasakan untuk betah di rumah. Karena kalau ibu hobi di rumah, maka ini ada tanda ibu-ibu 11-12 sama bidadari surga. Tapi kalau ibu-ibu hobi shopping tiap hari, yang pengen keluar terus, nah ini tolong dijaga.
ya untuk belajar, untuk sering di rumah. Maka seorang suami kayak Mas Amnu misalnya berusaha agar istri betah di rumah. Istri hobi warna pink, ya kita cat nih, dinding warna pink. Istri sukanya lihat ikan, kita beli akuarium, intinya betah di rumah. Istri suka tanaman-tanaman, kita beli itu tanaman-tanaman. Biar seorang suami membuat istri itu betah di rumah, menjadi istana bagi seorang permaisuri dalam rumah. Kecuali ada keperluan. Pak Ustaz, kalau saya di rumah terus beli sayurnya gitu, nggak masalah, keluar beli sayur kebutuhan. Ada pengajian setiap Senin sore kebutuhan. Silaturahmi misalnya nih lebaran kebutuhan. Ibu-ibu ada yang kerja sebagai suster, dokter, guru, atau kerja yang lain yang diperbolehkan bagi wanita, ya itu diperbolehkan, tapi izin sama suami. Ya, karena ada pekerjaan yang nggak layak untuk perempuan. Contohnya supir truk, jangan Bu ya supir truk, itu nggak sesuai dengan fitrah wanita. Jadi seorang laki-laki suami harus peka. Ya, meskipun wanita betah di rumah, sesekali healing, ya, bersama sesekali healing. Ya, meskipun muter-muter alun-alun atau beli biksui gitu sekali-kali, karena sebagai seorang suami harus peka. Meskipun wanita betah di rumah, dia butuh hiburan sesekali, ya, ke supermarket, beli keperluan, menghilangkan kepenatan. Jadi ibu-ibu latih diri dan juga anak kalau ada perempuan untuk sering-sering di rumah. Kalau dikit-dikit tiap sore keluar nasihati, tidak dari surgaiku, bertahan di rumah. Jadi kalau pengen jadi surga, sering di rumah kecuali ada keperluan. Kadang ada sebagian perempuan sekarang yang setiap malam pulang jam 10, jam 11 kemana, kafe itu, wisata kuliner, ya sama teman ini sama teman itu, maka ini adalah perbuatan yang kurang baik. Itu yang keberapa ibu? Yang ketiga. Empat apa kelima? Ketiga ya. Kita ulangi yang pertama apa? Baik akhlak dan cantik rupanya. Yang kedua, menjaga pandangan qasiratul tarf, inna qasiratul tarfi Ar-Rahman 56. Yang ketiga, maksuratul fil khiyam, banyak berdiam di rumah, gak pernah disentuh oleh jin ataupun manusia. Jadi kalau bisa mbak-mbak yang belum nikah, ya di antara sifat dari surga adalah belum pernah pacaran. Jadi pacaran pertama itu adalah suaminya, masya Allah. Ya, kalau sudah terlanjur tidak masalah, diperbaiki. Dan yang terakhir sekarang yang keempat, ya adalah uluban atroba, Al-Waqi'ah 37. Artinya penuh cinta dan sebaik. Ini. Jadi poin terakhir dari karakter sebenarnya masih banyak, cuma kita sebutkan 4 saja, adalah penuh cinta. Jadi wanita yang salehah adalah wanita yang penuh dengan cinta. Bukan karena foto profilnya kucing ya, atau karena dia guru TK, tidak, tapi karena dia bisa mencintai suaminya sepenuh hati, mencintai anak-anak, mencintai orang tua. Karena kalau seorang wanita penuh cinta kasih sayang, ini bidadari surga. Siapa yang paling layak untuk kita cintai? Tentu saja yang paling pertama ibu-ibu adalah suami. Loh kok bukan orang tua? Karena ketika ibu-ibu menikah, ketaatan kepada suami lebih di atas ketaatan kepada orang tua. Bagaimana Pak Ustaz, suami saya itu ya Allah, ya kalau pengen ngomong nanti gibah, ya ingat ibu-ibu, la yafruq mu'minun mu'minatan. Seorang itu gak boleh menyakiti orang lain. Kenapa? Intariha minha khuluqan radiya minha akhar. Karena kalau dia tidak suka dengan salah satu sifat, pasti dia menyukai sifat yang lain. Maka cara mencintai suami, lihat kelebihan, lihat apa yang bisa kita banggakan dari diri. Wah, dia udah berjuang menafkahi kita selama ini. Ya, meskipun dia mungkin orangnya gak romantis,
Ya jarang sosmed Pak Ustadz, tapi dia semangat menafkahin saya, berjuang menafkahin kita. Kita kalau dikasih THR ibu-ibu ya oleh keluarga, oh makasih banyak, padahal cuma 100.000. Suami nafkahin kita tiap bulan berpuluh-puluh tahun, kita jarang bilang terima kasih Mas, terima kasih Pak, terima kasih Bi, ya karena udah menafkahin saya dan putra putri kita. Kemudian apa? Kemudian melihat kelebihan. Ustaz, suami saya itu jelek, orangnya gak ganteng, tapi dia mungkin uangnya banyak gitu. Ya nggak apa-apa, dimaafkan, ya nggak ganteng tapi uangnya banyak. Ustaz, suami saya uangnya di bawah UMR, ya. Wah, tapi dia kan pintar masak, pintar ngayomin anak, pintar ngurus anak. Wah nggak bisa Ustaz, nggak bisa ngapa-ngapain, ngepel nggak bisa, masak nggak bisa. Ya tapi dia ganteng. Jadi intinya lihat kelebihan dia. Pasti ada kelebihan. Nggak ada Pak Ustadz, minimal ibu-ibu. Dari banyak ratusan, jutaan, ribuan laki-laki di luar sana yang berani menjabat tangan bapak, ibu-ibu di hadapan orang, hanyalah dia. Yang ngetok pintu rumah ibu-ibu, yang menghalalkan ibu-ibu, yang membuat ibu-ibu nggak disindir lagi, adalah dia. Dan dia yang paling penting bertahan hidup sama kita setelah tahu kekurangan kita. Mungkin kalau kita nikah dengan laki-laki lain, 3 bulan kita diceraikan, 3 bulan kita ditinggalkan, tapi suami kita sekarang adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia banyak kekurangan, keterbatasan, kesalahan, tapi dia mau bertahan hidup dengan kita setelah tahu kekurangan kita, setelah tahu kelemahan dan keterbatasan kita. Yang itu adalah sesuatu yang harus kita patut syukuri. Lihat kelebihan. Kemudian yang kedua, setelah lihat kelebihan, bersabar dengan kekurangan. Orang-orang sing sempurna, nobody is perfect. Tidak ada gading yang tak retak. Ya, ibu-ibu bukan bidadari, suami bukan malaikat. Sesoleh apapun suami ibu, utamakan pesantren, seorang ustaz, seorang dai, hafal Al-Quran, ya, atau sering hadir pengajian, dia tetap manusia, tidak ada yang sempurna. Nabi Adam saja berbuat salah, disuruh jangan deketin pohon, malah deketin pohon, bertobat kepada Allah. Ya, jadi kalau Nabi saja bisa salah, apalagi suami kita. Ya, meskipun ada memang kesalahan-kesalahan yang tidak bisa ditolerir, ya. Tapi itu bukan pembahasan kita pada sore hari ini. Ini mengajarkan kita untuk menjadi wanita yang lebih baik lagi. Ya, bukan berarti kita nggak baik. Sekarang saya baik sangka ibu semua baik, tapi nasihat untuk mengingatkan kembali, ya, karena ini penting untuk kita semua. Ya, jadi bersabar dengan kekurangan, karena semua pasangan lain pun kayak gitu ibu-ibu. Oh enak ya kayak Hulana ya, suaminya kayak romantis, naik motor, naik mobil dipasangin helm, naik motor, naik mobil dibukain. Ya kita nggak tahu ternyata kalau kita nikah sama dia, ternyata dia punya kekurangan juga. Jadi jangan berandai-andai dengan sesuatu. Bisa jadi kalau kita nikah dengan laki-laki lain, laki-laki itu lebih buruk daripada suami kita sekarang. Maka inilah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan lihat kata Nabi SAW, ra'aitun nar, aku lihat neraka, fa idza aktsaru ahliha nisa. Dan ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah ibu-ibu. Tapi bukan ibu-ibu ini ya, bukan ibu-ibu pengajian ini, ibu-ibu sebelah, ya, ibu-ibu yang pengajian. Ditanya, ya kurna, mereka tuh kufur. Saat ibu-ibu datang ditanya, ya Rasulullah, apakah kami kufur kepada Allah? Enggak. Tapi mereka kufur kepada suami, lupa dengan kebaikan suami, lupa kalau suami itu makhluk yang tak sempurna. Kalau kita melihat suami berbuat salah satu, 99 kebaikannya, ma ra'aitu ya minka khairan qad, kata ibu-ibu penghuni neraka, kau ini panjenengan iki, kau iki dak ono baik-baiknya. Tidak ada kebaikan sama sekali. Padahal kebaikannya 99. Tapi mungkin sehari emosi, nadanya tinggi, marah misalnya, kita langsung bilang, oh kamu ini gak pernah berbuat baik sama saya. Padahal selama sekian tahun marah cuma sekali 2 kali, emosi cuma sekali 2 kali. Tapi inilah ibu-ibu penghuni neraka. Kalau ibu-ibu ini enggak,
Ibu-ibu tahu bahwasanya manusia tidak ada yang sempurna. Sebagaimana kita sabar terhadap suami, suami pun sabar terhadap kita. Sebagaimana kita terima kasih kepada suami, seharusnya suami pun terima kasih kepada kita. Karena itulah Nabi SAW itu nggak pernah poligami kepada Khadijah ibu. Di antara sifatnya kenapa? Karena beliau itu penuh dengan rasa cinta, memenuhi hari-hari Nabi dengan cinta, berbagi suka duka. Sampai-sampai Nabi itu nggak bisa move on dengan Khadijah. Khadijah udah tua, udah meninggal, masih ingat dengan Khadijah. Kalau dapat kambing, motong kambing, ngasih daging, ojo lali dengan teman-temannya Khadijah ya. Sampai-sampai Aisyah cemburu, Khadijah lagi. Ya, kan sudah banyak yang lain yang lebih baik, ini ada 10 nih, yang lebih muda, yang lebih cantik. Tapi Nabi mengatakan tidak, ya. Khadijah itu, ya, di antara ucapan beliau yang sangat indah adalah, ya, inni qad ruziqtu hubbaha, karena aku sudah diberikan cinta oleh Khadijah. Jadi cintai suami kita dengan sepenuh hati, ya, dengan anak-anak kita yang mungkin tidak membanggakan seperti anak yang lain. Orang tua kita jadi belajar ibu-ibu menjadi wanita yang penuh dengan cinta. Ya, bukan berarti mentolerir kesalahan, tidak, ya, tapi belajar untuk menjadi pribadi wanita yang lebih baik, cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita nggak tahu ini apakah syawal terakhir dalam hidup kita. Semangat belajar ilmu agama dan semangat mengamalkan, dan minimal semangat memperbaiki 4 hal ini. Kita semangat memperbaiki akhlak kita. Mungkin selama ini, ya Pak Ustadz, saya hobi gosip, hobi ngomongin orang, meskipun gosipnya syar'i. Jangan tahu nggak, ini bukan gosip ya, ini mengambil hikmahnya saja. Ibrah waliyazubillah, mau pakai waliyazubillah atau semisalnya, tetap ini kita kurangi minimal. Nongkrongnya di sini aja Bu, nongkrongnya pengajian, bahas masalah ilmu agama, ya sama Ustaz Lukman, Nabiullah, sama Ustaz yang lain, misalnya Febri, Ustaz Dian, atau yang semisalnya. Ya, kemudian belajar untuk lebih menjaga pandangan. Ya, kemudian terutama bukan pandangan kepada laki-laki saja, tapi kepada tas Hermes punya tetangga, ya, atau punya kulkas barunya tetangga, kita harus jaga pandangan. Jangan sampai tetangga punya kulkas baru kita demam, ya, tetangga punya motor baru kita sakit. Jangan sampai ibu-ibu, ya. Tapi kita menjaga pandangan dari hal-hal yang membuat hati kita menjadi hasad, iri, sedih, dan semisalnya. Yang ketiga, sering-sering di rumah baca Quran, main sama anak, ya, bercengkrama sama suami, karena rumah adalah sebaik-baik tempat bagi wanita. Baiti jannati. Dan yang terakhir, lebih menjadi wanita yang penuh dengan cinta. Di antara cara bagaimana jadi wanita yang penuh cinta adalah sering-sering introspeksi diri dan ingat kematian. Andainya ini hari terakhir kita di dunia, kira-kira suami kalau dia ngeletakin handuk di atas tempat tidur, ibu marah nggak? Enggak, ini kan hari terakhir, ada apa? Kira-kira kalau suami ngambil baju dari lemari itu, ya, di bawah bajunya, nggak diangkat dulu, berantakan itu, kadang sebel kita. Tapi ini mungkin hari terakhir suami saya mungkin meninggalkan saya, atau saya meninggalkan dia. Nanti dia menjadi pribadi yang penuh dengan cinta. Anak-anak misalnya jatuhin air putih, air minum dijatuhin, wah kita marah, padahal barusan nyapu, baru ngepel. Tapi ingat, bisa jadi ini hari terakhir kita sama mereka. Maka kita akan jadi pribadi yang penuh dengan cinta. Jadi bersabar terhadap kekurangan, ya, dan bersyukur terhadap kelebihan. Karena tidak ada pasangan yang sempurna. Oh, ada sebenarnya Bu, tips. Punya suami yang sempurna ada tipsnya. Saya kasih tahu 2 tipsnya. Yang pertama adalah tidur. Tidur, temui dalam mimpi. Yang kedua, meninggal, masuk surga, baru dapat pasangan yang sempurna. Artinya selama kita di dunia, selama kita terjaga dari tidur kita akan mendapati kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangan kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita. Yang kuncinya adalah sabar terhadap kekurangan dan bersyukur di atas kelebihan dan kebaikan. Mungkin teorinya gampang, tapi tidak ada yang gampang dalam sebuah perjuangan.
Maka belajar dari sekarang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya, karena yang paling menjadikan kita seorang wanita itu masuk surga adalah sikap kita kepada orang-orang tersayang kita. Jadi istri yang lebih baik, jadi ibu yang lebih baik, jadi bibi yang lebih baik, jadi menantu lebih baik, anak yang lebih baik, jadi saudari yang lebih baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafaqkan kita di saat kita ya dalam kondisi terbaik. Dan yang paling penting adalah ridhonya suami. Ayu memratin mata badaluha anharadin. Wanita mana saja yang wafat meninggal dunia dan suaminya ridho karena dia udah jadi bidadari surganya di dunia, akhlaknya baik, ya, kemudian dia juga penuh dengan cinta, dakhalatil jannah, maka dia akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mas Amno, ya, mungkin 45 menit saja. Jangan lama-lama nanti bosan, ya. Ini mungkin pertemuan pertama dan mungkin terakhir kita, Bu. Ya, belum tahu kapan pulang, dan kalau pulang belum tahu jadwal yang pas. Ya, saya mohon maaf kalau ada salah. Tapi saya bersyukur bisa ketemu ibu-ibu, ya, pada sore hari ini. Semoga ini adalah pertemuan yang lebih dari bisa kasih syafaat dari kiamat kelak. Ya, semoga Allah mencatat, ya, kita pernah bertemu dalam kebaikan, dan semoga kita memberikan kebaikan satu sama lain di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Dan pesan saya, semangat terus belajar, jangan sisakan waktu tapi sediakan waktu. Setiap pekan kajiannya, ya, masya Allah, setiap Senin sore nggak boleh diganggu gugat, harus datang ke mushola ini apapun yang terjadi, ya. Hujan pakai payung, pakai jas hujan. Kenapa? Karena inilah taman surga, perjuangan surga kita itu. Ya, jalan yang paling mudah untuk surga itu adalah pengajian. Kita sholat 1 jam berat, baru 5 menit udah ngantuk. Baca Quran 1 jam susah. Tapi dengan duduk di musola ini 1 jam beribadah sama Allah, 1 jam dapat pahala, 1 jam dapat ampunan, 1 jam dapat kasih sayang Allah, 1 jam dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi kalau, ya, orang yang tidak mau duduk di pengajian rugi sekali. Ya, udah duduk santai, ada kipas angin sejuk, ya, juga empuk, ada sejadahnya, nggak kedinginan, dapat pahalanya banyak, akeh pahalanya. Maka semangat ibu-ibu. Kalau ada yang ngajak arisan Senin sore, aduh, boten, jangan Senin sore arisannya saya ada pengajian, setelah sore aja. Atau nanti pulang pengajian saya baru arisan. Kalau ada ngajak jalan-jalan, suami ngajak jalan-jalan Senin sore, boten Pak, ya. Kalau bisa Ahad sore aja. Memang saya Senin sore ada pengajian. Jadi usahakan setiap Senin datang ke sini setiap sore, belajar. Ya, karena kita butuh ilmu. Ya, karena kita butuh dinasehati. Kita bukan orang yang sempurna. Kita butuh diingatkan, dinasehati. Kalau suami yang nasehati, kita ngelawan. Sampai niki nasehati, sampai itu bodoh wae, sama saja sama saya. Tapi kalau ustadz yang nasehati mungkin lebih masuk ke hati ibu-ibu semua. Jadi semangat terus ibu-ibu semua. Senang dan bahagia bisa tenang sama ibu semua. Ya, semoga mungkin ini enggak pertemuan terakhir, ya. Tapi semoga Allah mudahkan bertemu lagi dengan suasana yang lebih indah. Kita akhiri, saya kembalikan kepada Mas Amno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Samad Hafizahullah. Semoga mungkin sebelum kali ini kalau ada pertanyaan dari ibu saya. Luar tema boleh? Luar tema boleh. Monggo. Mesin. Ada ibu pertanyaan? Ya, monggo. Waalaikumsalam. Saya kadang kalau sedang musyawarah dengan suami terpanggil emosi. Iya. Karena
tinggi nadanya, sehingga saya ikuti, tapi akhirnya saya diam. Terus oh, kayak gini, saya lebih baik diam. Terus kadang ya saya alihkan ke yang lain karena memang usia tidak begitu beda jauh, jadi hampir dikatakan sama. Apakah itu penyebabnya sehingga kadang ya itu tadi emosi, tapi akhirnya saya juga bisa kayak di rumah kok. Akhirnya kayak orang gitu, tapi akhirnya sadar ya saya tidak benar. Gimana caranya untuk menanggulangi? Ya, insya Allah ini dulu pertanyaannya Bu ya. Ya, rumah tangga itu ibarat perjalanan. Namanya perjalanan itu kita minal azab, sepotong dari hal-hal yang kurang menyenangkan. Jadi nggak mungkin nggak ada yang namanya cekcok tuh hampir susah sekali. Bahkan di rumah tangga Nabi pun, ya Nabi pernah marah sama bahkan sebulan didiemin tuh istri-istri Nabi. Bahkan disuruh milih mau bersama aku atau mau berpisah. Bahkan ada istri Nabi yang cemburu mecahin piring karena dapat makanan dari sebelah. Ya, jadi rumah tangga itu biasa ada pertengkaran, ada percekcokan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana meminimalisir dan menanggapi, menyikapi ketika itu terjadi. Ada ucapan yang sangat indah dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, dia pesan sama istrinya, wahai istriku, kalau saya marah, kamu ngalah. Kalau kamu marah, saya ngalah. Kalau enggak gitu, rumah tangga kita tidak akan bertahan lama. Jadi intinya kenapa terjadi pertengkaran? Karena tidak ada yang ngalah. Dan kalau ada yang ngalah, tidak mungkin ada pertengkaran. Maka disinilah butuh kebijaksanaan, kedewasaan seorang ibu, seorang suami. Kadang suami marah, kita ngalah. Kadang kita yang marah, suami yang ngalah. Begitu. Kadang ibu-ibu yang marah, suami ya, betul tuh, ya maaf. Ya, atau misalnya suami yang marah, oh iya, memang saya yang ngalah. Jadi sikap ibu tadi sudah betul. Ngalah itu bukan berarti kalah. Ngalah itu adalah menang, menunda kemenangan. Dan memang dalam masalah ini sebenarnya suami yang memang lebih dewasa. Tapi terkadang suami pun, ya makanya ibu kalau punya pengajian itu pulang-pulang ajarin suami, sharing sama suami. Ini nih catatan pengajian tadi. Ya, oh ini dengerin harus penuh dengan cinta. Jadi belajar itu bukan cuma istri toh, suami juga harus belajar. Kalau untuk haji, ibu pernah haji umroh, ya ada manasiknya bu. Padahal haji itu cuma sebulan atau umroh cuma 9 hari. Ada ilmunya. Gak mungkin pernikahan ibadah yang the longest, yang paling panjang, yang paling lama tuh gak ada ilmunya. Jadi perlu memang belajar. Ya, ibu belajar jadi istri yang baik, suami belajar jadi suami yang baik. Dan itu seindah-indah dunia ketika melihat suami istri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang perlu namanya kesabaran. Ya, ingat ini ada sebuah kunci yang sangat bagus. Ratu di dalam surga ada 4. Yang pertama sesuai dengan usia lama. Yang pertama adalah Asia. Yang kedua adalah Maryam. Yang ketiga adalah Khadijah. Yang keempat adalah Fatimah. Ya. Nah ternyata kalau ibu-ibu lihat cara bahagia, ia pasti dapat dari 4 ini. Kalau ibu-ibu punya suami yang soleh, baik, masya Allah kayak Mas Abdul misalnya, maka dia seperti Fatimah yang mendapatkan Ali bin Abi Thalib, bisa masuk surga. Pak Ustadz, saya seorang single mom, ya bisa kayak Khadijah. Ya dapat suami yang juga baik seperti Khadijah. Ustaz, dokter, saya nggak punya suami, saya nggak punya keturunan, atau saya nggak punya suami, saya nggak pernah menikah. Maryam alaihissalam belum pernah menikah, bisa jadi bidadari surga. Ternyata surga nggak dibetul oleh suami kita. Ustaz, dokter, suami saya Allah bejat, suami saya KDRT, omongannya kurang ajar, main fisik dan semisalnya. Lihat Asia binti Muzahim, suaminya adalah Fir'aun. Suami kita nggak sebejat Fir'aun insya Allah. Tapi ternyata Asia bisa jadi ratu bidadari surga. Jadi tidak ditentukan dengan kebejatan suami kita. Jadi intinya suami kita tidak seburuk itu. Kita harus lebih mengalah dan bersyukur. Jadi ketika sedang marah, ingat kelebihan suami, kebaikan suami. Kata Nabi kalau marah diam,
Kata Nabi kalau marah berduduk, kalau marah duduk, kalau marah pergi, ya banyak. Aduh marah sama suami, saya mau ke tetangga dulu. Nanti reda baru pulang ke rumah, boleh. Ya, misalnya lagi marah sama istri, aduh ke musola dulu. Kayak Ali kan marah sama Fatimah, dia pergi ke masjid, tidur di masjid. Tapi bertemu dipanggil Abu Turab. Jadi ada cara-caranya memang dalam konflik rumah tangga itu ada manajemennya. Dan itu perlu belajar dan perlu memang proses. Proses waktu kita pun tidak sempurna, tapi memang tadi intinya banyak-banyak ngalah. Nah, dan yang kedua hindari hal-hal yang bikin konflik. Contohnya suami ini marah kalau setiap pagi orang-orang kopi. Pokoknya kita harus gercep tuh satset kopi harus ada. Istri saya marah kalau saya handuknya diletaki di atas kasur. Maka saya berusaha agar istri saya nggak marah, saya gantung di tempatnya. Jadi memperbaiki diri. Dan ini perlu memang komunikasi, perlu bicara dari hati ke hati ya. Memang bukan PR kita saja, tapi PR bareng-bareng berdua. Semoga yang Allah berikan ibu-ibu suami yang baik, ibu-ibu syukur, yang mungkin belum baik bersabar, dan semoga Allah beri hidayah kepada suami ibu-ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya ya mengalah. Yang kedua adalah hindari hal-hal yang membuat sering konflik. Musyawarah pun cari momennya, waktunya, saat yang suami lagi senang. Jangan lagi pulang-pulang kita duduk dulu mas, nanti dulu minum kopi dulu, dipijit dulu, baru ngomong. Ya, Bi, saya melihat itu ada nota, ya, ada nota di kantong Abi itu untuk apa? Bi? Ya, itu helm kok harganya 3 juta. Itu gimana? Baru ngomong dulu. Tapi kalau pulang-pulang sini dulu, jangan duduk dulu ngomong. Ini momennya tidak pas. Dan ini perlu namanya memang sharing sama ibu-ibu mungkin ya. Ya, kadang bisa jadi Ustadz itu belum paham hal yang beginian. Mungkin ibu-ibu lebih jago dalam masalah rumah tangga dibandingkan ya kami. Ya Allah Ta'ala. Ya mungkin itu ya kepanjangan jawabannya. Semoga istri paham ya. Ya. Sejauh menurut pertanyaan dan jawabannya, selanjutnya apakah ada yang dari berikut? Mas. Kembali ke cukup mengumpulkan seluruh mohon berkaitan kami masyarakat Allah Ta'ala, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menghadiri pengajian pada sore ini. Semoga Allah terima amal soleh kita semua. Selanjutnya untuk mengakhiri pengajian pada sore hari ini, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.